Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala al-musannif rahimahullah. Kita masih pada stasiun ke-52 yaitu tentang simak, mendengarkan lantunan syair-syair. Qala al-musannif rahimahullah, Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin berkata, saya mendengar guru saya Muhammad Ibn al-Husain dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Abu Ali Ar-Ruzbari. Dia pernah ditanya tentang simak. Apa kata Imam Ruzbari? Mukasyafatul asrar ila musyahadatil mahbub. Ketika tersingkapnya asrar, sir dalam hati rahasia, ila musyahadatil mahbub, menyaksikan keagungan Allah, mahbub yang dicintai, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna simak. Wa qala al-Khawas, Imam Al-Khawas berkata, dia pernah ditanya tentang simak. Ma balul insan yataharraku 'inda sima'i ghairil Qur'an wa la yajidu dzalika min sima'il Qur'an. Mengapa ketika mendengarkan Al-Qur'an orang tenang, diam. Tapi ketika simak, mendengarkan syair yang bukan ayat Al-Qur'an, kenapa dia ada respon bergerak? Kata Imam Khawas, li'anna sima'al Qur'ani sadmatun. Karena mendengarkan Al-Qur'an itu seperti sebuah pukulan. La yumkinu li ahadin ay yataharraka fihi li shiddati ghalabatihi. Tidak mungkin orang bergerak karena dia sedang dalam keadaan la yumkin li ahadin ay yataharraka fihi. Tak mungkin orang bergerak li shiddati ghalabati. Dia sedang dikuasai oleh pukulan itu. Wasima'al qawli tarwihun fa yataharraku fihi. Berbeda dengan mendengarkan syair. Ketika mendengarkan lantunan syair, itu adalah seperti orang sedang rehat, istirahat, maka dia pun bergerak. Maka ada orang yang berdiri, ada orang yang terpejam matanya, macam-macam ekspresinya. Aku mendengarkan Muhammad bin Husain dari Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Razi dari Imam Junaid. Idza ra'aital murida yuhibbus sima'. Kalau kau lihat ada seorang murid, nama maqamnya iradah, nama orangnya murid, suka simak, mendengar syair, fa'alam anna fihi baqiyatun minal batalah. Maka ketahuilah dalam diri murid itu ada subut, ada istiqamah. Kalau ada kau dengar seorang murid suka mendengar simak, maka dalam dirinya ada istiqamah insyaallah. Aku mendengarkan guruku berkata dari Abu Abdullah Al-Baghdadi, dari Abu Sa'id Ar-Ramli, dari Sahal bin Abdullah, sima' ilmun ista'tharallahu ta'ala bihi la ya'lamuhu illahu. Sima' itu adalah pengetahuan Allah saja yang tahu. Yang lain tak ada yang tahu apa hakikat maknanya. Jadi kita hanya mendengarkan syair dibacakan, kita nikmati, kita rasakan, kita renungkan. Dah, hakikat maknanya, connect antara seorang dengan Allah, itu Allah saja yang tahu. Diriwayatkan dari Ahmad bin Muqatil Al-Aqi, ketika Imam Zunnun Al-Misri masuk ke kota Baghdad, maka berkumpullah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Bersama mereka ada seorang tukang baca syair. Fasta'dhanuhu an yaqula baina yadayhi syai'an. Mereka mohon izin supaya orang ini membacakan syair. Fa'adzina, dia izinkan, silakan. Syekh, boleh ini orang baca syair, silakan. Dibacakanlah syair. Saghirun hawaka, saghiru hawaka 'adzabani. Cinta kepadamu walaupun sedikit telah menyiksaku. Fa kaifa bihi idza ihtanaka. Cinta kepadamu walaupun sedikit menyiksaku. Bagaimana kalau cinta itu menguasai diriku? Wa anti jama'ati min qalbi hawan qad kana mushtarika. Engkaulah yang sudah menyatukan cinta. Wa anti, engkau, jama'ati, telah menyatukan cinta dari hatiku kepada hatimu sehingga dia bersatu. Amma tursi li muktaibin idza dhahikal khaliyu buka. Ama turasi li muktaibin idza dhahikal khaliyu buka. Apakah engkau sudi untuk menghibur hati orang yang terluka ketika orang yang sedang senang itu tersenyum dari tangisannya? Ini dibacakan syair ini dengan lantunan irama, maka faqama Zunnun, Imam Zunnun berdiri. Mendengar syair itu dibacakan, responnya dia berdiri, wasaqata ala wajhihi, kemudian jatuh, waddama yaqturu min jabinihi, darah menetes dari keningnya, wala yasqut ala al-ard. Thumma qama rajulun minal qaum yatawajad, kemudian sebagian dari mereka ada yang berdiri, ekspresi merasakan sesuatu dalam hati mereka. Imam Zunnun berkata, alladzi yaraka hina taqum. Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Fajalasar rajul, lalu orang itu pun duduk. Begitulah ekspresi mereka ketika mendengarkan syair dibacakan, simak. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata tentang kisah ini. Kana Zunnun sahibu isyrafin ala dzalika ar-rajul. Zunnun sangat memuliakan orang itu.
Haitsu nabbahahu anna dzalika laisa maqamah. Imam Zunnun mengingatkan dia, ini bukan makam engkau. Hati-hati. Orang kalau terlalu tinggi makam ditempatinya demam, tak sesuai. Wa kana dzalika ar-rajul sahibu insaf. Dan orang itu menerima, haitsu qabila, dia menerimanya. Faraja'a faqa'ada. Dia pun sadar dan dia pun duduk. Kata Imam Zunnun, ini bukan makam engkau, maka dia pun sadar dan duduk. Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhammad At-Tamimi meriwayatkan dari Abdullah bin Ali As-Sufi dari Ar-Raqi, aku mendengar Ibnul Jala berkata, di Maghribi ada dua orang syekh. Dua orang syekh ini punya murid-murid. Salah satu namanya Jabalah, yang kedua namanya Ruzaiq. Lalu kemudian Imam Ruzaiq mengunjungi Imam Jabalah. Lalu kemudian murid dari Imam Ruzaiq membacakan syair. Berteriaklah salah satu dari murid-murid Imam Jabalah. Ketika dibacakan syair itu, ada satu yang berteriak, wa mata, meninggal. Falamma asbahu qala Jabalah li Ruzaiq. Pada waktu paginya Imam Jabalah berkata kepada Imam Ruzaiq, aina alladhi qara'a bil ams? Mana yang kemarin baca syair itu? Falyaqra, baca. Faqara'a ayah. Dibacakannya satu ayat. Fasaha Jabalah sayhah. Menjerit Jabalah. Famatal qari. Meninggal yang membaca itu. Qala Jabalah, wahid bi wahid wal badi azlam. Satu dibalas satu. Kemarin sahabatku meninggal, sekarang yang membaca itu pula meninggal. Wal badi azlam. Perkampungan yang akan kita tuju lebih gelap gulita. Ini baru di tengah jalan. Perkampungan yang akan kita tuju gelap gulita. Imam Ibrahim Al-Maristani ditanya tentang harakah indas sama. Respon orang ketika mendengar sama itu, ada yang berdiri, ada yang badannya bergoncang, ada yang kepalanya bergoyang. Faqala balagani anna Musa alaihi salam. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam menceritakan kisah kepada Bani Israel. Famazzaqa wahidun minhum qamisahu. Salah seorang dari Bani Israel itu merobek bajunya. Allah kirimkan wahyu kepadanya. Qul lahu, wahai Musa, katakan kepada Bani Israel itu, mazziq li qalbaka wa la tumazziq thiyabaka. Robek hatimu, jangan robek bajumu. Jadi kalau ada kita lihat orang ketika simak, dia tidak berdiri, tidak bergoyang badannya, diam saja, nah, itu termasuk orang yang merobek hatinya, bukan merobek bajunya. Imam Abu Ali Al-Mawazili Asy-Syibli pernah ditanya, Rubama yatruqu sam'i ayatan min kitab, rubama yatruqu sam'i ayatun min kitabillah, fatahadduni ala tarkil asya' wal i'rad 'anid dunya. Ketika aku mendengarkan satu ayat Al-Quran dibacakan, lalu kemudian mendorong aku untuk meninggalkan maksiat dan menolak dunia. Summa arji ila ahwali. Kemudian setelah itu aku kembali kepada halku, stasionku, kondisiku. Wa ilan nas, aku kembali bergaul dengan orang banyak. Jadi orang berada dalam satu stasiun itu, satu kondisi hal itu adalah sifatnya part time, bukan full time, bukan secara terus menerus. Kecuali ada beberapa wali-wali Allah. Tapi bagi sebagian orang hanya sesaat, habis itu dia normal balik. Imam Syibli berkata, ma ajtadhibuka ilaihi, ma ijtadhabaka ilaihi fahuwa atafun minhu alaika wa lutfun wa ma radittu ila wa ma ijtadhabaka ilaihi fahuwa atfun minhu alaika. Kalau engkau tertarik, maka sesungguhnya itu adalah kelembutan darinya terhadapmu. Tertarik engkau waktu mendengar sama itu, tertarik engkau, maka itu sesungguhnya adalah kelembutan darinya terhadapmu. Walutfun wa ma ruddat ila nafsika fahuwa syafaqatun minhu alaika. Kalau engkau tertolak, maka sesungguhnya itu juga ada kebaikan. Li'annahu lam yasih laka tabarri minal haul wal quwwah fi tawajjuh ilaik. Kalau engkau tertarik, itu kelembutan. Kalau engkau tertolak, itu kebaikan. Berarti engkau tertolak untuk tidak ikut di situ karena ada manfaat. Kalau tetap engkau di situ, boleh jadi ada efek negatifnya. Tidak kuat engkau, tak sampai makammu, tak levelmu di situ. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, aku mendengar Abu Nasr As-Sarraj, aku mendengar Ahmad bin Muqatil Al-Aqi berkata, aku bersama Imam Syibli di masjid pada suatu malam bulan Ramadan. Dia sholat di belakang imam dan aku di sampingnya. Imam itu membaca, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaik. Al-Isra 86. Kalau kami mau, maka kami hilangkan yang sudah kami wahyukan kepadamu itu. Faza'iqa. Begitu mendengar ayat itu, faza'iqa za'qatan. Ia mengalami sesuatu. Asal kata za'iqa, menelan makanan yang pahit. Gimana respon orang ketika menelan makanan pahit? Begitulah respon waktu saat itu. Qultu tabat ruhuhu wa huwa yarta'id. Aku katakan berarti ruhnya bagus karena dia mendengar itu ada respon.
wa yaqul bimithli hadza yukhatibul ahbab. Begitulah Allah Ta'ala berdialog dengan orang-orang yang dia kasih. Wa yuraddidu dzalika katsiran, dia ulang-ulang terus. Jadi salah satu ciri orang berkomunikasi ada respon. Jadi kalau kita tidak ada respon apa-apa mendengar sesuatu, berarti komunikasi kita tak betul. Ada senang, ada suka, ada takut, ada ngeri, ada cemas, ada itu respon namanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apa responnya? Zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada respon. Tapi kalau udah orang not responding, tak ada respon. Diriwayatkan dari Imam Junaid, dakhaltu 'ala Sirri yawman, saya menemui Imam Sirri As-Saqati suatu hari. Fara'aitu indahu rajulan maghsyian alaih, saya lihat ada orang pingsan di sampingnya. Faqultu ma lahu, kenapa orang ini pingsan? Kata Imam Sirri, sami'a ayatan min kitabillah, dia mendengar salah satu ayat, pingsan. Faqra'u alaihi thaniyan, bacakan lagi. Faquri'a, dibacakan fa'afaqa, begitu dibacakan sadar. Baca pertama, pingsan. Bacakan sekali lagi, sadar. Faqala li, Imam Sirri bertanya, min aina alimta hadha? Yang guru Imam Sirri As-Saqati, yang murid Junaid. Tapi Imam Junaid kadang beberapa hal lebih tahu. Imam Sirri, coba bacakan ayat tadi. Baca, sadar. Kata Imam Sirri As-Saqati bertanya ke Imam Junaid, dari mana engkau tahu dibacakan ayat ini bisa sadar? Coba lihat pengambilan dalil Imam Junaid. Inna qamisa Yusuf zahabat bisababihi ainu Yaqub. Yang menghilangkan mata Yaqub itu kan baju Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf datang membawa baju berlumuran darah, bidamin kadib. Ya, ini baju Yusuf. Yusuf mana? Diterkam serigala. Menangis Yaqub sampai buta matanya. Kemudian yang membuat mata Yaqub sembuh, baju Yusuf. Idhabu biqamisi hadha. Wahai saudaraku, bawalah bajuku ini. Ciumkan ke ayah, fartadda basira. Nanti ayahku akan bisa melihat. Dari situ diambil oleh Imam Junaid. Kau bacakan pertama, pingsan. Kau bacakan sekali lagi, sadar. Baju yang dulu menghilangkan mata Yusuf, dengan baju juga mata Yusuf kembali penglihatan. Air yang dulu diharapkan akan menenggelamkan bayi Musa, air yang sama menenggelamkan Fir'aun. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat itu, ada makna-makna yang tersirat yang didapatkan orang ketika dia tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tsumma bihi ada basaruhu, balik matanya. Fastahsana minni dzalik. Dia menganggap baik ide saya itu. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, Abu Nasr As-Sarraj dari Abdul Wahid bin Alwan, ada seorang anak muda membersamai Imam Junaid. Setiap kali dia mendengar zikir, yaz'aqu. Setiap kali dia mendengar zikir, responnya seperti orang menelan sesuatu yang pahit. Waqala lahu Junaid, Junaid berkata, "Idza fa'alta dzalika marratan ukhra lam tusahibni." Kau kalau buat lagi macam itu, tak usah kita jalan sama. Maka idza sami'a syai'an, setiap kali dia mendengar ada simak, dia taghayyar, berubah raut wajahnya, tapi dia berusaha untuk menahan agar supaya tidak. Karena takut dia berpisah dengan Imam Junaid. Hatta kana yaqtur kulla sya'alatin min badanihi biqitrah. Sampai menetes keringatnya di bulu pori-pori, menahankan itu. Fa yawma minal ayyam saha sayha. Pada suatu hari dia berteriak mendengarkan itu, talafat biha nafsuhu, meninggal dunia. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata dari Abu Nasr As-Sarraj, salah seorang dari sahabat-sahabat saya meriwayatkan dari Abu Hasan Ad-Darraj, saya ingin berjumpa dengan Imam Yusuf bin Husain Ar-Razaimin di kota Baghdad. Ketika aku masuk ke kota Rai, aku bertanya tentang rumahnya. Fakullu man as'al anhu yaqulu lima taf'al bidzalika zindiq. Mana rumah Syekh Yusuf? Untuk apa kau menemui dia? Dia zindik. Zindik itu artinya orang aneh yang sudah keluar dari Islam. Fadhayyaqu sadri. Jawaban mereka itu membuat hati saya sempit. Hatta azimtu 'alal insiraf, sampai terlintas di pikiran saya mau pulang aja. Fabitu tikal laila fi masjid. Saya malam itu tidur di masjid. Kemudian terlintas di hati saya, jitu hadhil baldah. Saya datang ke kampung ini. Fala aqal min ziyarati. Tak ada tujuan lain mau berkunjung ke Imam Yusuf. Falam azal as'alu anhu hatta waqa'tu ila masjidi. Akhirnya saya ketemu itu masjid tempat dia, wa huwa qa'id fil mihrab. Dia sedang duduk di mihrab. Wa baina yadayhi rajulun, di depannya ada seorang laki-laki, wa alaihi mushaf yaqra fihi. Di depannya ada mushaf, dia baca Quran. Wa idza huwa syaikhun bahiyun. Ternyata dia seorang ulama yang berwibawa, husnul wajhi, ganteng, bersih, lihyah, berjenggot. Fadanautu minhu wa salimtu alaih. Kudekati dia, aku ucapkan salam. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Faradda alayya, faradda salam. Wa qala min aina? Dari mana engkau? Wa qultu min Baghdad. Aku dari Baghdad. Qasadtu ziyarat Syekh. Saya mau berkunjung ke Syekh Yusuf. Law anna fi ba'd al-buldan qala laka insanun aqim indi hatta ashtari laka daran aw jariha kana yamna'uka an ziyarati?
Seandainya di suatu negeri ada orang berkata kepadamu, engkau duduklah bersamaku, nanti kubelikan engkau rumah dan kuberikan hamba sahaya, apakah kau tetap juga mau mengunjungi aku atau kau tetap di kampung orang tadi? Faqultu ya sayyidi, wahai tuanku, imtahanani Allahu bi syai'in min dzalik. Allah menguji aku lebih berat lagi daripada itu. Walau kana la adri kaifa kuntu akun. Kalau aku tak tahu apa yang mesti aku lakukan, mana mungkin aku sampai ke sini? Faqala tuhsin an taqula syai'an. Engkau pandai bersyair? Faqultu na'am ya. Lalu aku pun bersyair. Ra'aituka tabni da'iban fi qati'ati walau kunta dha hazmin law kuntu dha hazmin lahadimtu ma tubna. Ra'aituka tabni da'iban fi qati'ati. Aku melihat engkau membangun terus menerus tanpa henti. Da'iban artinya lazamahu duna futur, melakukan tanpa henti. Fi qati'ati walau kuntu dha hazmin lahadimtu ma tabni. Seandainya aku punya seikat kayu, akan kuhancurkan yang sudah engkau bangun. Fa'atbaqal mushaf. Lalu kemudian dia tutup mushaf. Walam yazal yabki, dia terus menangis. Hatta ibtalat lihyatuhu wa thawbuhu, sampai jenggotnya dan pakaiannya basah. Hatta rahimtuhu min kasrati bukaihi. Lalu kukatakan, cukuplah itu Syekh, jangan menangis lagi. Tsumma qala li, dia berkata, ya bunai, la talumma ahla rai, jangan kau cela penduduk rai ala qaulihim, karena mereka mengatakan Yusuf zindik. Wa min waqti salati huwa dha aqra al-Quran falam taqtur min aini qitrah. Dari sejak waktu salat tadi aku baca Quran, tak ada menetes air mataku. Wa qad qamat alayya al-qiyamah bi hadzal bait. Tapi ketika kau bacakan syair ini, maka rasanya hari kiamat sudah terjadi. Apa artinya? Boleh jadi orang ketika baca Quran, ketika sedang salat, ketika sedang zikir, dia slow aja, not responding. Tapi begitu mendengar syair dibacakan orang, jadi ini sebetulnya salah satu cara untuk mengetes hati hidup atau tidak. Jadi mendengar-dengar lantunan simak itu. Kadang dia dengarkan tak ada menangis dia, tapi begitu mendengar syair dibacakan, ada rasa iba, ada rasa sedih, ada rasa macam-macam. Kalau di Sumatera Utara diadakan piala, ada namanya tahun lalu ada namanya lomba senandung. Kalau kebetulan panjang umur, sehat badan, pergi tuan-tuan ke Besilam, sejam sebelum azan ada senandung. Kalau kita kan biasa, assalatu wassalamu alaika ya man. Itu suara Syekh Khusari, Syekh Khalil Al-Khusari dari Kairo. Kalau di situ enggak senandung, pakai bahasa Melayu, tapi yang dilantunkan. Ada tuh di YouTube. Ya. Diadakan musabaqah senandung. Kalau dulu di Tanjung Balai Asahan, lomba qasidah, membaca syair itu, piala presiden, merebutkan piala presiden Soeharto. Dulu. Sekarang sudah berganti tradisi. Jadi dulu tradisi membaca syair ini sampai ke negeri kita. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Sufi berkata, dari Abdullah bin Ali At-Tusi, dari Ar-Raqi. Aku mendengar Darraj berkata, saya dan Ibnul Quti berjalan di Dijlah, di sungai Tigris, antara Basrah dan Ablah, Irak. Ada sungai Efrat, ada sungai Tigris. Wa idza nahnu bi qasrin hasan. Kami lihat ada istana cantik. Lahu manzar wa alaihi rajul. Pemandangannya indah, ada seorang laki-laki, kemudian di depannya ada seorang budak perempuan menyelantunkan syair. Apa bunyi syairnya? Fi sabilillahi wuddun kana minni laka yubzal kullu yawmin tatalawwan ghayra hadha bika ajmal. Fi sabilillahi wuddun kana minni laka yubzal kullu yawmin tatalawwan ghayra hadha bika ajmal. Ada cinta di jalan Allah dariku untukmu selalu dikerahkan. Setiap hari berubah warna cantik indah. Ghaira hadza bika ajmalu. Selain ini tak ada yang indah kecuali engkau. Wa idza syabun tahta al-manzara bi yadihi rikwah. Ada seorang anak muda di tangan memegang timba, wa alaihi mirqah, dan dia juga ada alat, dia punya timba, megang timba dan alat menjahit. Nah, itu menunjukkan bahwa dia musafir. Musafir seperti kisah sebelumnya, kalau ada orang bawa timba dan alat jahit berarti dia musafir, orang sedang uzlah. Yasma', dia mendengar, kata dia, ya jariyah bihayati maulaki a'idi, demi tuanmu itu, coba kau ulang syairmu itu. Kulla yaumin tatalawwan ghaira hadza bika ajmalu, diulanginya lah. Kullu yaumin tatalawwan, setiap hari berwarna-warni, ghaira hadza bika ajmalu, selain ini tak ada yang lebih indah daripada engkau. Fa'adat, diulangnya. Faqala syab, kata anak muda itu, quli, ulangi lagi. Fa'adat, diulangnya. Faqala al-faqir, hadza wallahi tulawwini ma'al haq, talawwani ma'al haq. Demi Allah, ketika mendengar syair yang kau bacakan ini,
maka sesungguhnya membuat aku juga berubah warna, berubah kondisi bersama Allah. Wa syahiqa syahqatan, lalu kemudian dia seperti orang menelan sesuatu yang pahit. Kharajat ruhu, meninggal dunia dia mendengar. Qala sahibul qasar lil jariyah, lalu kemudian yang punya istana itu berkata kepada budaknya itu, kepada perempuan yang melantunkan syair ini, anti hurratun liwajhillah, sejak hari ini kau bebas, tak lagi jadi budak, lillah, gratis. Wa kharaja ahlul Basrah, keluarlah penduduk Basrah, wa faraghu min dafnihi wassalah, dikebumikanlah anak muda yang mendengar syair tadi, yang meninggal tadi dikebumikan dan salat jenazah. Faqama sahibul qasar, yang punya istana itu berkata, alaysa ta'rifuni ushhidukum anna kulla syai'in li fi sabilillah, semua kebun yang cantik-cantik ini ku wakafkan fi sabilillah. Wa kullu mamaliki ahrar, semua budak-budakku, pembantu-pembantuku yang budak hamba sahaya bebas. Summa tazara bi izar, kemudian dia pakai satu kain, wartadi birida, pakainya kain, pakai selendang, wa tasaddaqa bil qasar, semua hartaku, istanaku kuwakafkan fi sabilillah, pakai kain, pakai selendang, dia pun langsung cabut pergi. Falam yura lahu ba'da dzalika wajhun, sejak itu tak ada orang melihat dia, wala sumi'a lahu athar, tak pernah lagi didengar berita tentang dia. Gara-gara mendengarkan syair, orang yang uzlah, yang memang sudah mau mendekatkan diri kepada Allah sampai cita-citanya, mati dia di jalan Allah. Budak tadi menjadi bebas, dan orang kaya tadi bersedekah. Efek dari syair. Simak. Aku mendengar Muhammad bin Muhammad As-Sufi, dari Abdullah bin Ali At-Tusi, dari Yahya bin Ridha Al-Alawi, dari Abu Salman Ad-Dimashqi. Tawafan yunadi. Ada seorang yang berkeliling. Dulu kita bahas tentang masalah safar, musafir. Ada orang ketika mendekatkan diri kepada Allah ini musafir terus. Bawa satu timba, bawa satu musafir terus. Tapi ada orang yang menetap di rumah terus. Nah, ini yang tawafan, musafir. Apa kata dia? Ya sa'tar bari. Ya sa'tar. Bisa sa'tar, bisa juga pakai zai. Za'tar. Za'tar. Fasaqata maghsyian. Dia mengatakan, ya sa'tar bari. Fasaqata maghsyian, maksud dia, wahai ya sa'tar baghi, falamma afaqa, ketika ada seorang yang keliling itu berkata kepada orang yang dibilang, ya sa'tar bari, lalu orang yang ditunjuk itu jatuh pingsan. Ketika dia sadar ditanya, kenapa kau pingsan? Qala, aku sangka dia berkata isma' tara bari, Isma, dengarkan. Tara bari, engkau melihat bari. Bari maksudnya binatang buas. Bari, binatang buas yang liar. Bar tinggal di daratan. Tara bari, engkau lihat ada binatang buas. Makanya aku pingsan. Padahal yang dimaksud dia adalah za'tar bari. Za'tar, tanaman. Tanaman yang tumbuh di daratan. Nama jenis tanaman. Tak ada di tempat kita, di Arab. Ya za'tar bari. Apa maknanya? Bahwa ada juga orang punya suatu respon karena salah mendengar. Padahal maksudnya ya sa'tar bari. Disangkanya tara bari. Isma. Sa'tar sa' itu disangkanya isma. Tar disangkanya tara. Ujungnya bari. Jadi tidak selamanya respon itu karena connect ke hati, tapi bisa juga salah dengar. Orang salah dengar. Imam Atabah Al-Ghallam mendengar seorang laki-laki berkata, Subhana Rabbis Sama', Maha Suci Allah pemilik langit. Innal muhibba laqiya ana'an. Seorang pencinta pasti menghadapi segala rintangan. Orang pencinta untuk mendapatkan cintanya pasti menghadapi segala rintangan. Pasti itu. Maqala Atabah, sadaqta, betul. Betul yang kau katakan. Wa sami'a rajulun akhar dzalikal qaul. Maqala kadzabta. Subhana Rabbis Sama', innal muhibba laqiya ana'an. Maha suci Allah pemilik langit. Semua pencinta pasti merasakan rintangan. Iya, betul. Kemudian ada orang lain ngomong gitu. Semua pencinta pasti merasakan rintangan. Kau bohong. Loh, ketika yang ngomong ini kenapa kau katakan betul? Ketika yang ini ngomong kenapa kau katakan bohong? Fakullu wahidin sami'a min haitsu huwa. Karena setiap orang mendengar sesuai dengan kondisinya. Ketika ada orang ngomong ke kita, pencinta pasti menghadapi rintangan. Ah, cakap kau betul. Tapi ada satu lagi, setiap pencinta menghadapi rintangan. Kau basa-basi. Jadi kalimatnya sama, tapi tidak sama respon kita. Kenapa? Karena berbeda orang, berbeda. Ada orang yang ngomong gitu kita anggap basa-basi, tapi ada orang ngomong gitu yang betul-betul cinta. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, dari Abu Nasr As-Sarraj, dari Abu Hasan Ali bin Muhammad As-Sufi. Aku mendengar Ruwaim ditanya tentang tuan-tuan guru masyayikh alladzina laqiyahum fis sama'.
Gimana engkau lihat tuan-tuan guru dulu ketika mereka simak mendengarkan syair-syair itu? Kal qati' idza waqa'a fihi dhi'b. Seperti kepingan potongan binatang yang diberikan ke serigala. Ambil daging, potong cincang halus, kasihkan serigala, dicabik-cabik serigala. Begitulah kondisi mereka ketika mendengarkan syair itu. Mendengar lantunan itu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Kharraz, "Ra'aitu Ali bin Muraffaq fi sima'." Aku melihat Imam Ali waktu simak itu. Apa kata dia? "Aqimuni, tegakkan aku." Faqamuhu, mereka tegakkan dia. Faqama wa tawajad. Ketika dia berdiri, dia seperti merasakan sesuatu. Respon dia seperti sedang merasakan sesuatu. Qala ana asy-syaikh Zaffan, kata dia. Berdiri dia, kemudian dia menggoyangkan badannya. Ana asy-syaikh Zaffan. Aku adalah syekh yang Zaffan. Zaffan artinya raqasa. Zaffan artinya orang yang menari. Kita di Sumatera, di Riau ini menyebutnya japin. Dari kata zafin, tari zafin. Tari zafin itu dari Yaman. Yang menari itu laki-laki. Tak ada dulu tari zafin perempuan. Sekarang model. Begitu juga dengan tari Aceh, tari saman. Itu dari Ratib Saman, Syekh Abdul Karim Muhammad Abdul Karim Saman. Disebut dengan tari saman. Tari saman itu laki-laki. Ratib Saman. Tak ada perempuan. Sekarang semua laki-laki pula berhenti menari, perempuan pula menari. Zafan, Zafin. Siapa namanya? Zafin. Orang kita, fa-nya hilang, zai-nya hilang, apa? Japin. Qama ar-Raqi lailatan ila sabah. Suatu ketika Imam ar-Raqi berdiri dari malam sampai subuh. Tegak. Wa yasqut ala hadzal bait. Jatuhnya ketika mendengar syair ini. Wan nasu qiyamun yabkun. Orang-orang yang bersama dia juga tegak berdiri menangis. Billahi fardud fuad muqtaibi. Laisa lahu min habibati khalaf. Billahi, demi Allah, kembalikanlah hati yang sedang berduka. Karena dia cintanya terhadap yang dicinta tak ada gantinya. Billahi fardud fuada muqtaibi. Laisa lahu min habibati khalafu. Demi Allah, kembalikanlah hati yang sedang berduka. Karena hati yang sedang berduka itu terhadap yang dicinta tak ada pengganti. Saya tak pula pandai melantunkannya. Kalau ada munsyid jadi dilantunkannya mungkin tak jadi hatam nih, pingsan juga sebenarnya. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad At-Tamimi berkata dari Abdullah bin Ali As-Sufi, dari Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad di kota Basrah. Dia mendengar bapaknya berkata, "Khadimtu Sahal bin Abdullah Sinin." Saya menjadi pelayan Imam Sahal bertahun-tahun. Aku tak pernah melihat dia berubah raut wajahnya, responnya ketika mendengar sesuatu, tak pernah. Apakah itu ketika zikir? Ketika zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak pernah berubah respon. Biasa aja, nyantai. Ketika dengar baca Quran pun gitu dia. Falamma kana fi akhiri umurihi, ketika dia sudah tua, dibacakanlah ayat. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun. Nanti ada masa harinya kamu tidak bisa menebus. Kamu tak bisa ditebus dengan apapun. Ra'aituhu taghayyar. Kulihat raut wajahnya berubah. Warta'ada. Lihat dia risau, ittaraba. Wa kada yasqut. Hampir jatuh. Falamma raja'a ila hali sahbihi, tapi kemudian ketika dia sudah sadar, jadi itu yang saya sebut tadi tempo ya, dia sampai ke suatu rasa seperti orang ekstasi. Tapi kemudian ketika dia sadar, sa'altuhu an zalik, kutanya dia, ada apa tadi Syekh? Apa yang terjadi? Faqala, kata dia, ya habibi dha'ifna. Oh, orang yang aku cintai, dha'ifna. Dha'ifna, kita ini lemah. Maksudnya lemah. Aku tak bisa menahan diriku untuk menyimpan respon itu. Mestinya tak kutunjukkan gitu. Mestinya aku diam saja. Seperti selamanya aku dengar baca Quran, dengar selama ini. Tapi setelah tua ini tak tahan. Akhirnya ternampak juga. Artinya apa? Dulu mereka, respon itu mereka ingin simpan itu. Antara dia dengan Allah saja. Jadi nanti kalau ada orang bilang, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman tak ada riwayat menyebut? Ini maksudnya. Mereka bisa menahannya. Bisa ditahannya respon itu. Sedangkan ini, habibi dhaifna. Kami lemah. Lemah tapi apa? Dha'ufa an katmi hali. Tak bisa kami simpan rasa itu. Bedanya orang dulu sama sekarang. Orang dulu disimpannya itu supaya itu jadi rahasia dia dengan Allah. Yang sekarang pula tasannu'. Tasannu' itu apa? Membuat-buat. Sengaja gitu begitu mendengar. Oh, biar supaya hebat sih. Tasannu' namanya, na'udzubillah. Diriwayatkan dari Ibnu Salim. Ra'aituhu marratan ukhra. Aku lihat ada orang membacakan ayat. Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Surat Al-Furqan 26. Kerajaan, kekuasaan hari ini hanya milik Allah. Fataghayyara, berubah raut wajahnya. Wa kada yaskut, hampir dia jatuh tumbang. Faqultu lahu fi dzalik.
Kenapa Syekh? Dha'iftu wa hadhihi sifatul akabir la yaridu alaihi warid. Dha'iftu, aku lemah. Tak sanggup aku menahannya, mestinya aku tahan tadi. Tak sanggup. Wa hadhihi sifatul akabir. Beginilah sifat orang-orang ulama-ulama besar dulu. La yaridu alaihi waridun. Kalau ada sesuatu yang datang ke dirinya, wa in kana qawiyan, walaupun dia kuat, illa wa huwa aqwa minhu. Tapi ternyata yang datang itu lebih kuat daripada dirinya. Tak bisa dia menahan. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku menemui Imam Abu Uthman Al-Maghribi. Wa wahid yastaqil ma' min al-bi'ri ala bakarah. Kemudian ada orang menimba air dari sumur ala bakarah, pakai bakarah. Bakarah itu kerekan timba yang bulat. Itu bakarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu bakarah. Kalau ada orang bahasa gitu, Allah menyuruh kamu menyembelih kerekan timba. Ya Abu Abdurrahman, atadri ma taqulul bakarah? Waktu kerekan timba itu kan bunyi deh, krek, krek. Apalagi kalau tak dikasih minyak, bekarat, krek, krek. Abu Abdurrahman, iya. Tahu tak kau apa yang dikatakan kerekan timba itu tadi? Lah, tak tahu. Allah. Kerekan timba itu bertasbih. Mengada-ngada aja nih Pak Ustaz. Masa iya kerekan timba bertasbih, pintu bertasbih, pokok kayu bertasbih? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardi. Bertasbih segala yang di langit maupun di bumi. Kerekan timba itu di langit apa di bumi? Di bumi. Ayatnya. Bertasbih. Cuman kita jangan mengada-ngada. Ada juga di Pekanbaru nih, muridnya ngadu ke saya, Ustaz kami bawa semen. Katanya semen itu bertasbih. Ngada-ngada ya Ustaz. Ada orang ngada-ngada. Setelah dibacanya kira-kira, besok dibilangnya pula. Saya jangan mengada-ngada. Pokoknya kita baca, kita tahu, udah cukup. Yang mengada-ngada. Intinya jangan mengada-ngada. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah Sufi berkata, dari Ali bin Tahir, dari Abdullah bin Sahal, dari Imam Ruwaim. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Dia mendengar suara nakus. Nakus itu kalau tempat kayu yang dilobangi tengahnya, kemudian dipukul, tong 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 tong, apa namanya? Kentongan. Kalau di Jawa kentongan, nakus namanya. Suara nakus. Faqala li ashabi, atadruna ma yaqul hadha? Tahu tak kamu apa yang keluar dari suara kentongan tadi? La, kami tak tahu. Subhanallah. Haqqan. Innal maula samadun yabqa. Sesungguhnya Allah SWT itu maha kuasa dan kekal abadi. Jadi ada salah satu ceramah Syekh Ali Jum'ah yang mengkritik orang bertasbih pakai, tapi jangan gara-gara ini nanti Bapak Ibu berhenti bertasbih pakai pencet-pencet itu. Tasbih di kita. Kata Syekh Ali Jum'ah, sekarang orang berzikir macam nonton bola sambil ngenting aja. Bagi kita itu tasbih digital itu kan alat hitung. Kemudian pakai tasbih kayu juga alat hitung. Tapi kata beliau tidak, karena setiap ini ada tasbihnya. Jadi bertasbih dengan kayu zaitun, bertasbih dengan kayu koka, bertasbih dengan kayu gaharu. Jadi setiap pokok kayu itu bertasbih. Mana ada dalilnya pokok kayu bertasbih? Waktu Nabi mencucukkan pelepah korma, apa kata Nabi? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yabasa. Selama dia belum kering, maka Allah. Jadi ada makhluk-makhluk Allah itu bertasbih. Menyatulah tasbih orang yang berzikir itu dengan bukan saya mengatakan salah orang bertasbih. Terus yang lanjutnya pula gara-gara ini campaknya tasbih. Terus ini sekedar intermezzo. Aku mendengar guruku Muhammad bin Ahmad, sabar satu lembar lagi. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad At-Tamimi berkata dari Abdullah bin Ali, dari Ahmad bin Ali Al-Karkhi Al-Wajihi. Ada sekelompok orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah berkumpul di rumah Imam Hasan Al-Qazzaz. Bersama mereka ada qawwalun. Qawwalun tukang baca syair, munsyid. Ia tawajadun. Begitu dibacakan syair-syair mereka pun wujudan. Masing-masinglah merasakan zauq rasa. Wa asrafa alaihim Minsyad Ad-Dinawari. Bersama mereka ada Imam Minsyad fasakatu. Begitu datang Imam Minsyad Dinawari, mereka pun diam. Qala irji'u ila ma kuntum fi. Kata Imam Dinawari, lanjutkan. Kalau jumi'a malahi dunya fi udhuni ma syaghala hammi. Seandainya dikumpulkan semua hiburan di dunia ini, dari orkesnya, dari bandnya semua dikumpulkan, itu tak ada yang masuk ke telinga aku, tak menyibukkan aku. Ma syaghala hammi wala syafi'a ba'dabi. Tidak mempengaruhiku, tak menambah risauku, tak menyembuhkan lukaku. Tapi begitu mendengar kalian tadi membacakan syair, respon hati. Wa bihadzal isnad anil Wajihi, dengan sanad yang sama dari Imam Al-Wajihi, aku mendengar Abu Ali Al-Ruzbari berkata, balaghana fi hadzal amr ila makanin misli haddis saif idza qulna kadza fa fi an-nar. Balaghana fi hadzal amr
ila makanin mithli hadis Said. Kami kalau sudah sampai ke tingkat ini, kami seperti berada di ujung pedang. In qulna kadza, begitu kami salah sedikit saja, fa finnar, langsung kena api. Tak boleh salah kita. Sikit aja salah langsung kena. Itulah makna hadis innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau sayang kepada hamba, sikit aja hamba itu salah langsung kena. Tak boleh salah. Automatically. Tapi ada pula orang menyangka, alah aku bolak-balik salah, senang tenang aja. Berarti Allah tak peduli. Allah kalau sayang pada hamba, sikit aja tegurnya langsung. Karena dia ingin hamba itu bersih. Atayamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah. Sampai berjalan di atas muka bumi ini tak ada silap, tak ada salah. Salah sikit diluruskan Allah. Wa bihadzal isnad 'anil wajihi. Dengan sanad Imam Khair an-Nassaj berkata, qassa Musa bin Imran ala qaumin qissah. Nabi Musa menceritakan suatu kisah kepada Bani Israel. Fasa'iqa wahid minhum. Lalu salah satu dari mereka yang mendengarkan kisah itu merespon. Lalu kemudian berubah raut wajahnya, menggeletar, ketakutan. Fantahazahu Musa. Lalu ditegur oleh Musa. Apanya kau ini, kata Musa. Dengarkan aja selalu, kenapa? Musa ini kan gar. Nabi Musa itu jenggot Harun aja ditariknya. Ya benar umma, innal qauma stad'afuni, kata Harun. Aku tak sanggup Musa, mereka hampir membunuh aku, wa kadu yaqtulunani. Fa Allah Ta'ala, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, bi tayyibi fahu. Wahai Musa, jangan kau tegah mereka. Mereka itu ibarat harum semerbak parfum yang menyebar, dan parfum itu dariku. Wa bihubbi bahu. Mereka itu muncul, datang seperti itu bihubbi, karena cinta padaku. Wa biwujudi sahu. Dan mereka bangun terjaga karena aku ada. Falima tungkiru ala ibadi. Kenapa kau ingkari hamba-hambaku itu? Biarkan dia begitu. Itu respon dia. Kita menyebut nama seseorang, cuek aja orang. Tapi ada orang belum bisa, begitu sebut nama, langsung berubah raut wajah. Pas sedang makan enak, langsung dia berhenti. Kenapa? Karena nama itu berkesan bagi dia. Yang kan nama, baru hurufnya aja berkesan. Tapi bagi kita tidak. Jadi saya sedang memberikan perumpamaan. Jangan kita, kalau saya pernah ceramah dari sini sampai ke jalan aspal, habis jalan aspal masuk ke jalan kebun, habis jalan kebun masuk jalan tanah, tak bisa mobil, naik motor ke dalam. Sampai ke dalam ada satu bapak-bapak. Ustadz, ya, saya selalu mendengar nama Allah menangis, walaupun sedang mencangkul kebun di. Banyak orang bilang saya stres. Yang stres itu mereka, Pak, karena mereka tak menangis mendengar nama Allah. Kenapa Bapak menangis? Tak tahu, asal saya sebut nama Allah tiba-tiba sedih masuk ke dalam. Nanti Bapak dipilih oleh Allah SWT. Maka kata Nabi, fabuku. Kalau Quran dibacakan, fabuku, menangislah kamu. Kalau kamu tak mampu menangis, tabaku. Buat dirimu seolah-olah seakan-akan menangis. Bapak bukan mau buat seolah-olah, memang betul menangis. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Jadi yang stres itu mereka, Pak. Tapi karena yang ramai itu banyak menyebut Bapak stres, Bapak merasa diri Bapak stres. Oh, jadi saya tak stres? Tidak. Allah pilih hati dia. Mungkin makan dia bersih, mungkin amal dia bersih, mungkin hati dia bersih. Kadang ada orang ini sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja, tapi hatinya bersih. Ada pula orang sholatnya luar biasa, ilmunya luar biasa, hatinya pun busuk luar biasa. Ada riwayat menyebut Imam Shibli mendengar ada orang berkata, Al-khiyaru asyarah bidanik. Khiyar itu dua makna. Khiyar artinya orang baik. Khiyar artinya timun. Timun 10 biji, 1 danik. 1 danik itu sudus dirham, 1/6 dirham. Timun 10 biji, 1/6 dirham. Fasaha, berteriak. Apa kau bilang? Timun 1 biji, 1/6 dirham? Idza kana al-khiyaru asyaratun bidanik. Kalau timun 10 biji, 1/6 dirham, fakaifa syirar? Bagaimana dengan syirar, orang jahat? Yang dimaksud si penjual itu khiyar timun. Yang dia maksud khiyar orang baik. Orang baik 10 orang, 1/6 dinar. Jadi kalau orang baik 10 orang harganya 1/6 dinar, jadi orang jahat itu berapa harganya? Jadi kadang mendengar satu kata, lain kata orang, lain kata kita. Lain kata yang menyebut dia, ya menurut pandangan bisnis dia. Bagi dia bisnis ya itu, tapi orang tidak. Katanya sama tapi dipahami berbeda. Katanya sama tapi direspon berbeda. Kalau ditanya orang, Ustaz apa arti hayati? Hayati hidup.
hayati, hidup. Tapi kalau itu ditanyakan kepada Zainuddin, terkapar Zainuddin. Zainuddin, apa arti hayati? Padahal katanya sama, tapi direspon yang berbeda. Kenapa? Karena Zainuddin kenal dengan hayati. Kita enggak. Jangan salahkan kita, salahkan Zainuddin. Idza taghannat al-hurul 'ain fil jannah tawarradatil asjar. Kalau bidadari-bidadari itu menyanyi di surga, maka berbungalah pokok kayu. Pokok kayu merespon. Onta, kemarin malam kita bahas tentang onta. Onta kalau dinyanyikan, perjalanan 2 hari jadi sehari. Pokok kayu ketika mendengar lantunan, menyanyi. Jadi hati yang risau dilantunkan. Ibu-ibu kalau bapak-bapak itu risau jam-jam 2 jam siang, nyanyikan. Nyanyikan tentang buah semangka, melon, biar tahan dia puasa sampai petang. Kana Aun bin Abdullah ya'muru jariyatan lahu hasanat as-sawt. Aun bin Abdullah menyuruh budaknya, suaranya bagus, untuk melantunkan syair. Fataghanna bi sautin hazin. Maka si budak tadi pun melantunkanlah dengan suara yang sedih. Hatta tubkil qaum. Menangis sekampung mendengar suaranya tadi, menangis sekampung. Suila Abu Sulaiman Ad-Darani anis sima. Wa taubatan qabla al-maut. Menangis jamaah. Ini kan malam 27. Dulu kalau dia matikan lampu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Menangis jamaah. Tapi tak semua air mata itu kena ingat mati. Ada juga yang gorden belum berganti. Ada juga yang nomor handphone belum dapat. Coba. Udah tinggal semalam lagi, tak juga dapat, entahlah. Di akhir-akhir itu pula saingan berdatangan. Memang hidup banyak yang tak terduga hidupnya. Entahlah. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah ditanya tentang simak. Kata dia, kullu qalbin yuridu saut ahsan fahuwa dha'if yudawi kama yudawi sabiyyu idza urida ayyanam. Hati yang menginginkan mendengar suara yang itu hati yang lemah. Hati itu lemah, menguatkan dia ingin mendengar suara. Ayyuhal mustaqu la tanami hadhihi anwaru dhi salami an qaribin anta fil harami inda khairil arabi wal ajami. Mendengar suara itu yudawi kama yudawi sabi, diobati dia ke yudawa kama yudawa sabiyu, diobati sebagaimana anak kecil diobati ketika tak mau tidur. Anak kecil itu kan dodoi si dodoi ala sayang buah hatiku. Tidurlah anak. Saya Pak Ustadz, kalau anak ini tak mau tidur, senang saya menyanyikannya. Menyanyikan ayahnya yang payah. Lagu ini bang, tak juga cocok. Rupanya lagunya lagu apa? Beranak ampe dan nanti. Abu Sulaiman berkata, Inna sautal hasan, suara yang baik, la yudkhilu fil qalbi syai'an. Suara yang lembut, suara yang merdu itu tidak memasukkan apa-apa ke dalam hati. Wa innama yuharriku minal qalbi ma fih. Suara lembut itu tidak memasukkan apa-apa ke dalam hati. Lalu dia hanya menggerakkan sesuatu yang sudah ada di dalam hati itu. Jadi dalam hati itu ada semacam satu stop kontak. Ketika terdengar suara merdu itu bergerak di dalam. Bukan masuk ke dalam, enggak. Ini kata la yudkhilu fil qalbi syai'an wa innama yuharriku minal qalbi ma fi. Benda itu sudah ada di dalam. Jadi begitu dia berkicau bersuara, connect dari dalam. Itu simak. Ibnu Abil Hawari berkata, sadaqallah Abu Sulaiman. Sadaqallah, betul. Sulaiman betul, tak salah. Abu Sulaiman betul, tak salah. Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Jariri berkata, kunu rabbaniin. Kunu rabbaniin. Jadilah kamu yang rabbani. Apa itu rabbani?
Sama'ina min Allah. Kamu mendengar dari Allah. Qailina billah. Mendengar dari Allah. Bicara dengan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sabar jamaah, satu lembar lagi. Sebagian ulama ditanya tentang simak. Buruqun talma'u thumma tukhmadu. Kilat yang menyambar, kemudian padam. Nah, begitulah simak itu. Jadi begitu terdengar simak, seperti kilat yang menyambar, petir. Pum! Setelah itu padam. Wa anwarun tabdu, cahaya yang kelihatan, memercik, thumma takhfa. Kemudian hilang. Ma ahlaha law baqiyat ma'a sahibiha. Oh, indahnya kalau cahaya itu bisa kekal abadi. Ma'a sahibiha, bersama yang punya cahaya, tarfata ain. Sekedip mata pun jadilah. Semua ansya'a, dia pun bersyair. Khataratun fis sirri, ada satu lintasan di dalam sir qalbu, dalam hati. Minhu khatarat, khataratul barqi, terlintas dia seperti memerciknya kilat. Ibtada summat mahalla, nampak lalu kemudian menghilang. Ayyuzurin, zur artinya zair, pengunjung. Ayyuzurin laka law qasdan sirri, law qasda sirri. Siapa yang pengunjung yang model mana? Tamu yang bagaimana yang datang kepadamu, yang kemudian datang ke dalam hatiku. Walu wa mulimmin bika, wa mulimmin dari ayyuzurin laka law qasada sirri, wa mulimmin bika law haqqan fa'al. Kemudian mengecammu, kalau memang benar pastilah dia akan melakukan yang dia lakukan. As-sima'u fihi nasibun likulli udwin. Ketika kita mendengar syair dilantunkan, setiap anggota tubuh ini ada jatahnya masing-masing. Fama yaqa'u ilal aini tabki, kalau dia kena ke mata, menetes air mata. Wa ma yaqa'u ila lisanin yasih, kalau dia kena ke lidah menjerit. Wa ma yaqa'u ila yadi tumazziq asyaba, kalau dia kena ke tangan itu nanti ada orang yang nampak seperti merobek bajunya, menarik-narik bajunya atau memegang pipinya. Wa ma yaqa'u ila rajuli tarqusu, ila rijli tarqusu, itu nampak nanti ada orang yang berdiri kemudian ada respon sesuatu, bergerak badannya. Tapi jangan dibuat-buat. Yang saya tengok sekarang ini banyak orang buat-buat, bukan respon asli. Kan beda tuh orang menangis sama nangis dibuat-buat. Beda kan orang yang betul-betul gila. Ada riwayat menyebut mata ba'du mulukil ajam, ada raja yang mati. Wa khalafa ibran saghiran, meninggallah seorang raja, ada anaknya kecil. Faradu ayyubayi'uhu, mereka mau membaiat anak ini, karena kalau raja mati anaknya jadi pengganti raja muda. Kaifa nasil ila ma'rifati aqlihi wa dzakaihi, bagaimana kita mau ngetes anak kecil ini cerdas apa tidak akalnya. Tsumma tawaqqafu ala ayatu biqawwal, akhirnya cara ngetes anak ini didatangkanlah tukang syair. Falamma qala zala syai'an dhahiqar rabi, falamma qala zala syai'an dhahiqar rabi faqabilu arda baina yadihi wa ba'u. Panggil tukang syair, suruh dia bersyair. Begitu dibacakan syair, ketawa anak itu. Kik. Faqabilul arda baina yadihi, faqabalul arda baina yadihi. Mereka pun bersujud mencium tanah dan mereka baiat. Ini anak ini cerdas, karena dia bisa merespon syair, kita baiat dia jadi raja. Layak dia jadi raja. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, bertemulah Imam Abu Amr An-Nujaid dan Imam Nusrabazi di suatu tempat. Kata Imam Nusrabazi, ana aqul idza ijtama al-qaumu fa wahid yaqulu syai'an. Kalau kita berkumpul ramai begini, satu orang mengucapkan syair, yang lain diam. Kalau kita ngumpul-ngumpul gini, satu orang bersyair, yang lain diam. Daripada kita bicarakan aib orang lain, min an yaqtabu ahadan. Waktu saya dibawa oleh almarhum Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali ke rumahnya di Sudan. Ramai kami, potong kambing, makan, habis makan manisan, minum teh. Udah itu, panggil munsyid satu orang, syair lah dia, pakai lagu-lagu Sudan itu. Ini yang diamalkan. Daripada dulu cerita aib orang tak tentu arah, mendengarkan syair, melembutkan hati, menenangkan jiwa. Syairnya pula syair mengingat mati. Perut kenyang, angin kencang, syair bertiup-tiup, tertidur. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, aku mendengar Abu Amr berkata, li antartaba anta 30 sanah, daripada kau menceritakan aib orang 30 tahun, anjalaka min an tuzhira fis sama' ma lastabih. Kau bicarakan aib orang lain selama 30 tahun lebih baik daripada kau menunjukkan seolah-olah kau punya makom tertentu waktu simak. Ketika ada yang baca syair, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Andai ada pun rasa dalam hatimu, kau selu aja. Jangan kau tunjukkan, ya Rasulullah. Lebih baik engkau cerita aib orang walaupun macam makan bangkai 30 tahun daripada antuzhira fis sima' ma lastawi.
daripada kau soal menunjukkan biar dibilang orang makom kau hebat. Jadi andai kita mengalami itu, tahan, jangan sampai nanti jadi fitnah. Oh, lu tegak berdiri lalu, jadi fitnah. Direkam pula itu, dipesan pula satu, nanti kalau aku tegak tolong kau rekamkan sedikit ya. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, an-nasu fi sima' salasah. Ketika mendengar sima' syair itu, manusia terbagi tiga. Pertama, mutasammi. Kedua, mustami. Tiga, sami. Mustami, Ustaz Rusli ini. Mustami. Mutasammi, mustami, sami. Mutasammi, yasma' bi waqtin. Ada waktu tertentu diberikan Allah pada seorang hamba. Lalu kemudian, dia saat mendengar itu, bertepatan dengan waktu itu namanya mutasammi. Level paling bawah. Yang kedua, mustami. Dia punya hal. Ditempatkan Allah dia dalam hal ini. Maka saat mendengar itu connect antara simak dengan hal. Yang ketiga sami. Sami ini yang tak putus. Yasma' bihaqqin. Mendengar dengan kekuasaan, kemuliaan, keagungan Allah Ta'ala. Ini makamnya arifin, orang ma'rifah. Aku mendengar Ustaz Ali Ad-Daqqaq berkata, wahai Rumarah, berkali-kali. Syabbaha talaba rukhsatin fis sima'. Fakana yuhiluni ala ma yujibul imsak anhu ba'da tulil mu'awad. Tentang masalah orang-orang yang minta dispensasi keringanan tentang simak. Tapi setiap kutanya tentang itu dia selalu mengalihkan. Yuhiluni ala ma yujibul imsak. Dia alih-alihkannya. Cuma ba'da tulil mu'awadah. Terus aku tanya, tolonglah saya jawab tentang simak. Qala, apa kata dia? Innal masyayikh yaqalu. Tuan-tuan guru berkata, ma jama'a qalbuka ila Allah Ta'ala fala ba'sa bih. Kalau kau mendengar simak, mendengar syair itu hatimu dekat dengan Allah, boleh. Tapi kalau tidak, jangan kau dengar simak. Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Ismail bin Fadl, dari Yahya bin Ya'la Ar-Razi, dari Hafs bin Umar Al-Umari, dari Abu Umar, dari Utsman bin Badar, dari Harun bin Hamzah an Ghadafiri, dari Abu Umar Utsman bin Badar, dari Harun, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah mengirimkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Inni ja'altu fika 10,000. Kuberikan kepada engkau 10.000. Inni ja'altu fika, aku jadikan dalam dirimu itu wahai Musa 10.000. 10.000 sama. Hatta sami'ta kalami. Bagaimana Musa bisa mendengar kalam Allah? 10.000 alat pendengar diciptakan Allah dalam diri Musa. Baru dia bisa mendengar. Jadi jangan heran kalau Nabi Sulaiman bisa mendengar semut. Diciptakan Allah, disetapkan dalam dirinya itu ada aplikasi. Kita, kata Allah, kau tak usah. Kau mendengar budak kecil nangis saja risau. Bayangkan kalau kita dengar semut-semut itu bercakap. Apa tak stres kita? Kau ilmu makom kau untuk ini aja lah. Ada pula masanya kita ini dicabut Allah pendengaran tuh. Nanti udah makin tua, kita ini makin tua makin risau. Itu maka dicabut Allah pendengaran. Senyum aja, apa pun yang terjadi. Makin tua kita ini hati itu kalau kita berzikir makin sempit, makin risau. Dicabutnya pendengaran. Maka slow aja. Asyaratu alaf lisan. Kuciptakan untuk engkau 10.000 lidah bertasbih. Itu maka kau cinta kepada aku. Wa uhibbu an takuna ilayya wa aqrabuhu idza aktsarta shalah ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang paling dekat kau padaku kalau kau banyak berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad belum lahir lagi. Adam alaihissalam diampunkan dosanya karena menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa dicintai Allah karena 10.000 lisan yang diberikan kepada Musa itu berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jatuh cinta Allah kepada Musa karena berselawat kepada Muhammad SAW. Ra'a ba'duhum Nabi fil manam. Ada orang soleh melihat Nabi dalam mimpi. Apa kata dia? Al-ghalatu fi hadza aksar. Lebih banyak lagi daripada ini. Kapan itu? Ketika mendengar simak. Lebih banyak lagi daripada yang kulihat ini. Aku melihat Nabi SAW lebih banyak lagi daripada yang kulihat ini. Apa itu? Ketika mendengar simak. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Syahzan berkata, dari Abu Bakar An-Nahawandi, dari Ali As-Sa'ih, dari Abu Haris Al-Ulasi, aku melihat iblis. Aku melihat iblis, kata Imam Abu Haris. Allah melaknatnya. Di dalam mimpi kulihat iblis. Iblis ini tegak di atas rumah. Di atas rumah mereka, sutuh itu, rumah mereka ini atapnya datar. Tak macam rumah kita, karena tempat kita banyak hujan. Di Aulas, nama kampung, Al-Ulasi. Wa ana ala satah, wa ala yaminihi jamaah.
Di samping kanan iblis ini banyak jamaah. Rupanya iblis ini punya jamaah juga. Wa ala yamini jamaah. Wa ala yasarihi jama'atun. Di sebelah kirinya juga jamaah. Wa alaihim thiyabun nadhaf. Pakaian mereka bersih. Jamaah iblis ini pakaiannya bersih. Pakai jas, pakai dasi juga dia. Faqala li ta'ifatin minhum. Berkatalah iblis kepada mereka. Faqalu. Qannu. Nyanyi kalian, nyanyi. Maka menyanyilah. Fastafazza anni tayyibuhu. Tapi kalimatnya itu kudengar merisaukan aku. Kalimat-kalimat yang dilantunkan oleh jamaah iblis ini bukan buat hatiku tenang, tapi merisaukan aku. Hatta hamamtu an atraha nafsi minas satah. Sampai aku ingin terjun dari atas atap rumah. Itulah makanya kita disuruh selalu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammati. Kenapa? Karena bisa iblis itu berbisik ketika kita sedang naik ke atas atap rumah. Kita suruh, apa kata dia? Terjun kau. Nampak anak kecil, cekik kena anak cekik. Berbisik-bisik dia dalam. Nampak kawan, santet dia, santet. Itu makanya kita jangan berkawan sama jin, setan. Summa qala, kata iblis, urkusu, menarilah kalian. Faraqasu atmaikum, menari. Jamaah iblis tadi menari, menari. Summa qala li, ya Abul Haris, ma asabtu syai'an adalla bihi alaikum illa hadha. Wahai Abul Haris, aku tidak bisa menggoda kalian yang lebih cepat daripada cara ini. Tengok. Tidak semua nyanyian, tarian itu simak karena dekat pada Allah, tapi bisa juga karena hati-hati. Itulah maka kitab ini kita pakai karena dia mengkritik dari dalam, otokritik. Hati-hati kalau nampak orang bisa jadi karena iblis. Itu maka mesti kuat tauhidnya, mesti kuat hatinya. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abdullah bin Ali, ijtama'tu lailan min asy-Shibli. Suatu malam saya duduk bersama Imam Shibli rahimahullah. Faqala al-qawwal syai'an. Katalah penyair pun membacakan syair. Fasah Shibli, Imam Shibli berteriak, Allah ya Rab. Fatawajad, duduk dia. Tawajad merasakan wujudan. Waqila lahu, ya Abu Bakar, malaka min bainil jamaah qa'idan. Kenapa kau duduk, Imam? Orang lain berdiri, kau kenapa duduk? Dia pun berdiri. Waqala li sakratani. Seperti orang mabuk aku merasakan dua. Walinadmani wahidatun. Satu mabuk karena kecanduan, syai'un khusustu bihi min bainihim wahdi. Satu mabuk karena kecanduan, dan satu lagi kukhususkan untuk diriku. Aku berkata, aku mendengar dia berkata, dari Mansur bin Abdullah al-Asfahani, dari Abu Ali al-Ruzbari, justu bi qasrin, saya melewati sebuah istana. Wa ra'aitu syabban husnal wajhi matruhan. Ada seorang anak buah. Aku melihat di sebuah istana, kulihat ada seorang anak muda yang terusir, dicampakkan dari istana. Wa haulahu nas. Banyaklah berkeliling anak orang melihat anak muda ini. Fasa'altuhu anhu. Kenapa anak muda ini? Qalu innahu jaza bi hadzal qasr. Anak muda ini lewat di istana ini. Terus wa fihi jariyatun, ada seorang perempuan sedang melantunkan syair. Terus anak muda ini jatuh pingsan dan mati. Apa bunyi syair ini? Kaburat himmatu abdin tama'at fi antaraka au ma hasbun li'ainin antara man qad ra'aka. Kaburat himmatu abdin, bukan main besarlah keinginan seorang hamba. Tami'at tamak fi antaraka, ingin melihatmu ya Allah. Bukan main besar keinginan seorang hamba ini ingin melihatmu ya Allah. Au ma hasbu li'ainin antara man qad ra'aka. Cukuplah bagi mata melihat. Cukuplah bagi mata melihat dia yang pernah melihatmu. Kalau tak bisa melihatmu, maka melihat yang pernah melihatmu pun jadilah. Melihat siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, dia pun jatuh mati. Kenapa? Karena dengan mati itulah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, makin cepat dia mati, semakin cepat dia melalui penjara dunia ini, semakin dekat, semakin bisa dia melihat Allah. Laqad ra'ahu lazatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi, kita tak nabi, maka satu-satunya hanyalah dengan kematian. Itulah tentang simak. Esok kita terakhir tentang puncaknya adalah karomah wali-wali. Paling tinggi level kita ini wali. Kalau ada di antara kita yang sampai ke level Nabi, langsung ditangkap Mabes. Satu sel sama Ahmad Musadik dan Lia Eden. Hah? Bersama Nabi. Satu sel sama Nabi-Nabi palsu. Kita hanya sampai pada level wali. Nah, besok akan kita bahas tentang karomah wali. Habis, selesai. Game is over. 53. Besok, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita jawab ini dulu. Malam ini kita akan hatam Quran, malam 27. 7 likur.
Ustadz, suami saya saat ini kerja di luar kota karena corona tak bisa balik. Jadi suami minta saat lebaran nanti datang ke rumah mamanya untuk silaturahim, berkumpul ramai-ramai seperti tahun-tahun biasanya. Tapi orang tua saya menyarankan untuk video call saja. Dan suami saya tak setuju dengan saran orang tua saya. Menurut Ustadz, siapa yang harus saya ikuti? Ikuti gugus COVID-19. Apa kata Badan Penanggulangan Bencana? Jadi, masalah taat ini standarnya adalah seorang perempuan taat kepada emak ayahnya. Tapi kalau sudah nikah, taat kepada suami. Dalam catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau pada perbuatan maksiat, datang si suami. Dulu kau patuh pada ayah emakmu. Tapi sejak nikah sama aku, kau patuh sama aku. Kau buka jilbabmu, kau pasang antingmu banyak-banyak. Aku ingin kau macam anak fang. Tak bisa. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq Allah. Jadi kalau perkara masalah agama, taatnya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ayahmu lebih taat kepada Allah, taat pada ayahmu. Kalau suamimu tak taat kepada Allah, tidak perlu taat kepada makhluk. Kalau maksiat kepada Khaliq. Kalau pada perkara-perkara yang jelas halal haram. Ini Pak Ustadz, masalah video call, ini masalah-masalah kecil ini. Musyawarahkan adalah baik-baik. Tak perlu sampai ke Ustadz. Irmanto, Ustadz, bagaimana dengan syair lagu puisi yang ditulis orang non-muslim dengan kita larut di dalamnya? Mesti saya tengok dulu apa bunyi syairnya, Irmanto. Coba kirimkan besok. Mana syairnya itu biar saya tengok. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu punya orang beriman, hilang. HP ini punya saya, hilang. Nauzubillah. Hilang, tiba-tiba ditemukan oleh tetangga saya non-muslim. Lalu dibilangnya, Ustaz Somad, ini HP Ustaz. Iya, HP saya, punya saya. Tak pula saya bilang karena yang menemukan non-muslim, saya bilang, enggak, itu bukan HP ku. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu punya orang beriman yang hilang. Kalau ditemukan, fahuwa ahaqqu biha, aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dia yang lebih berhak. Maka saya tengok dulu mana bunyi syairnya. Boleh jadi itu syair kita yang hilang. Kita lebih berhak. Ana ahaqqu bi Musa minkum, kata Nabi. Walaupun kebenaran itu dipegang oleh orang Yahudi. Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak, karena itu punya aku. Tengok dulu mana syair. Besok kita tengok syair. Amira Putri, mu'allaq. Ustaz, apa hukum baca Quran dengan HP? Dan hampir tamat, karena tak memiliki Quran. Oh, kirim alamat, nanti kami kirimkan Quran. Kirim alamat ke alamat pos, nanti kami kirim Quran wakaf. Kirim ke posting Ustaz Abdul Somad Official Instagram. Nanti kami kirim Quran wakaf. Baca Quran dari handphone boleh, sah. Saya pun punya Quran digital. Quran digital. Nah, dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Boleh. Hampir tamat. Tamat kan? Khatam kan? Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.